Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Kepala BNN RI, yang saya hormati Bapak, Ibu, hadirin yang hadir pada pagi hari ini, terutama rekan-rekan media yang saya hormati. Di awal tahun baru 2025, BNN RI mengungkap jaringan kasus peredaran gelap narkotika berbagai jenis di Sumatera Utara, Jawa, dan Kalimantan. Ada 15 kasus yang diungkap dari bulan Januari ini, dan kita ketahui BNN tidak pernah berhenti untuk mengungkap kasus peredaran gelap narkotika yang ada di Indonesia. Saya sampaikan 5 kronologis ungkap kasus yang dimaksud. Pertama, tadi sudah dijelaskan oleh Bapak dari Dirjen Bea Cukai. Di depan Bapak ini ada tersangka orang asing, ada dari Thailand 2 perempuan, ada dari Yaman, ada dari Nigeria. Ada barang buktinya katinon yang dikirim dari Singapura oleh orang Yaman. Kemudian ada barang bukti metapetamin yang ditelan oleh 2 perempuan tersebut. Datanya dari Hukum nanti akan dibagi-bagi ke rekan-rekan wartawan. Ini pelaku-pelakunya ada di depan Bapak. Kemudian untuk barang bukti ganja ada 50 kilo atau 50 bungkus. Ini ditangani BNNP Sumatera Barat, tapi kita kendalikan semuanya dari Jakarta sehingga kita kolaborasinya bisa bersinambungan sehingga pelaku bisa kita tuntaskan. Saya akan membacakan ungkap kasus yang sedetailnya. Ada untuk di LKN-nya di interdiksi ada 2 tadi dengan 7 TSK, 2 warga negara Thailand, 1 negara warga Nigeria, 2 WNI Yaman, 2 WNI dari warga binaan lapas yang ada di Cipinang, ada di Salemba. Barang buktinya ada sabu 827 gram, katinon 389 gram. Kemudian dari Jawa Tengah ada 1, dari Kalimantan Tengah ada 1 jaringan ganja, 11 TSK, diantaranya 3 warga binaan pemasyarakatan, 2 petugas rutan. Tadi disampaikan dari Dirjen IMIPAS, ini berkat kerjasama sehingga kita menemukan pelaku-pelaku yang terlibat tersebut. Kemudian untuk di Jawa Tengah ada 6 tersangka, sabu ada 37 gram, kemudian ganja ada 45, ekstasi ada 62 butir, dan psikotropika ada 236 butir. Kemudian di Bali ada 4 tersangka, semuanya residivis, sabu 1 kilo 55 gram atau 1,5 kilo, dan ekstasi. Kemudian di Sumatera Barat tadi kita sampaikan ada 50.000 gram ganja. Kemudian di Sumatera Utara juga ada 6 tersangka dengan sabu 376 gram. Total tersangka ada 44 tersangka, ada 7 warga binaan pemasyarakatan dan 2 oknum petugas rutan. Dari 15 laporan kejadian narkotika yang ada di seluruh Indonesia di bulan Januari dari tanggal 1 sampai tanggal 10 Januari. Itu yang bisa kami sampaikan. Atas pengungkapan tersebut kita bisa menyelamatkan 39.000 dari potensi penyalahgunaan narkotika. Semua pelaku kita akan kenakan pasal 114, 132, 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, tentunya dengan ancaman pidana mati. Selanjutnya kami buka untuk diskusi. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak Deputi Pemberantasan. Bukan satu rahasia lagi, terlibatan aparat Polri, TNI, bahkan BNN, petugas lapas dan lain-lain itu sudah bukan rahasia. Maka kita BNN dengan Polri, dengan Kementerian IMPAS dan seluruh stakeholder terkait, kita terus mengkoordinasikan bagaimana kita memisahkan para bandar ini daripada satu dari petugas-petugas terkait, kemudian bandar
di dalam penjara sendiri pun kita juga harus melakukan pengawasan ketat. Untuk urusan pengawasannya silakan nanti Pak dari Dirjen dari Kementerian MIPAS yang menjawab. Tapi komitmen kami akan melakukan penangkapan sebanyak-banyaknya terhadap keterlibatan anggota. Kita sudah buktikan dan kita akan expose supaya masyarakat tahu dan masyarakat mengawasi siapa-siapa anggota yang terlibat, siapa-siapa aparat keamanan yang terlibat, supaya diawasi secara publik. Ini bentuk komitmen kami. Tindak tegas, penjarakan, miskinkan. Maka dilihat hari ini kami bersama-sama Dirjen Pas mengamankan 6 orang kalau tidak salah. Di Sumatera 7, Jakarta 2, Jawa Tengah 2, Kalimantan 2. Ini komitmen kami. Jadi jangan ragukan komitmen pemerintah untuk menyelesaikan ini. Bahwa Presiden kita sudah menempatkan isu narkoba sebagai isu yang menjadi isu strategis karena melemahkan sumber daya manusia dan pada akhirnya juga melemahkan negara ini secara keseluruhan, secara umum. Maka kita pembantunya Presiden wajib melaksanakan itu, dan kami minta disupport dan juga diawasi karena kita sedang menghadapi satu kekuatan finansial yang besar. Kita sedang menghadapi satu jaringan organisasi, jaringan internasional yang sangat kuat dengan dukungan finansial yang sangat kuat. Maka negara harus kuat. Komitmen Presiden itu adalah suatu kebijakan menunjukkan bahwa negara harus melawan mereka. Kira-kira itu dari saya ya. Terima kasih. Nah, silakan Pak.